Pemerintah sedang mendorong ekosistem kendaraan listrik. Gencarnya pemerintah mendorong hilirisasi ditangkap PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau yang lebih dikenal sebagai Harita Nikel untuk meningkatkan nilai tambah nikel yang dilakukannya di kawasan Pulau Obi. Harita Nikel menjalankan prinsip pertambangan berkelanjutan. Hal ini penting agar produk kebanggaan dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional. Terletak di selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, operasional tambang Harita Nikel menggunakan teknologi yang efisien dalam pemanfaatan energi. Contohnya, smelter Rotary Clean Electric Furnace atau RCEF. Smelter ini dioperasikan anak usaha Harita Nikel, PT Halmahera Jaya Ferronikel atau PT HJF. Smelter ini memanfaatkan panas dari peleburan biji nikel di tungku pembakaran elektrik yang ditangkap dan dimanfaatkan untuk proses kalsinasi di Rotary Clean. RCEF dapat menghasilkan produk berupa ferronikel dengan mengolah saprolite berkadar nikel 1,7% menjadi ferronikel dengan kandungan nikel 11%. Smelter RCEF Harita Nikel menghasilkan 95.000 metrik ton kandungan nikel dalam ferronikel per tahun untuk HJF dan 25.000 ton kandungan nikel dalam ferronikel per tahun untuk MSP. Tingginya kebutuhan ferronikel untuk stainless steel yang banyak digunakan masyarakat membuat Harita Nikel meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah smelter maupun membangun pabrik stainless steel sebagai turunan dari ferronikel melalui PT Obi Stainless Steel. Ke depan yang sedang kita siapkan lahannya adalah PT KPS yang merupakan smelter juga nantinya akan menghasilkan produk Feni itu akan mempunyai sekitar 12 line. Jadi lebih besar dari PT HJF. Kita bilang itu PT KPS. Hilirisasi dari PT KPS kita akan mendirikan PT OSS, di mana produknya berupa stainless steel. Selain nikel kadar tinggi, Harita Nikel juga memiliki fasilitas pemurnian nikel berkadar rendah atau limonite. Pemurnian tersebut menggunakan teknologi pengolahan dan pemurnian bernama High Pressure Acid Leach atau HPAL. Fasilitas pemurnian ini dijalankan oleh entitas asosiasi Harita Nikel, yaitu PT Halmahera Persada Lijin atau HPL. Teknologi smelter HPAL ini merupakan yang pertama di Indonesia. Smelter ini menghasilkan produk bernama Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP. MHP memiliki kadar nikel sekitar 40%, kobalt sebesar 4 hingga 5%, dan sisanya merupakan kandungan air. Dari MHP, nantinya akan dipisahkan menjadi 55.000 ton kandungan nikel dalam nikel sulfat per tahun dan sebanyak 6.750 ton kandungan kobalt dalam kobalt sulfat per tahun. Selain fokus menjalankan operasi bisnisnya, Harita Nikel juga konsisten menerapkan ekonomi sirkuler dengan pengolahan produk sisa pemurnian. Untuk meningkatkan pemanfaatan sisa pemurnian ferronikel berupa slag dan fly ash hasil tangkapan dari PLTU disulap sebagai bahan pendukung konstruksi atau bangunan. Contohnya, bahan baku pembuatan batako, box culvert, hingga beton pemecah ombak. Sejumlah batako bahkan digunakan untuk pembangunan rumah di pemukiman baru Desa Kawasi, desa yang berdekatan dengan kawasan konsesi Harita Nikel. Adapun sisa hasil pengelolaan nikel dari HPAL akan berbentuk tanah lumpur yang disebut tiling. Produk ini dimanfaatkan untuk menutup kembali lubang bekas tambang perusahaan atau backfill pada fasilitas dry stack tiling facility. Jadi tailingnya pada dasarnya sebelum kita tempatkan di tempat penempatan dry stack itu kita netralkan dulu. Kemudian kita press, kita pisahkan antara padatan dan cairannya. Kita tempatkan di tempat penempatan lubang bekas tambang yang sudah kita peroleh isinya dari pemerintah. Jadi semua sudah kita atur, prosesnya itu lewat regulasi yang jelas dan benar untuk kita tempatkan di lubang bekas tambang. Karena aktivitas bisnisnya bersinggungan dengan alam, Harita Nikel juga berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya dengan mengelola air melalui kolam sedimen.
kita ini adalah kolam pengendapan sedimen pond Tuguraci 2 yang sebelumnya kita kunjungi adalah kolam pengendapan juga yang namanya Bunaken gitu ya. Nah, tujuannya kolam-kolam pengendapan ini dibuat adalah untuk mengelola air limpasan dari tambang dan juga dari industri. Jadi kolam-kolam sedimen ini, Tuguraci 2 dan Bunaken, itu selalu kita pantau di outletnya maupun dan di inletnya juga. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui bagaimana kondisi air sebelum keluar ke badan air. Tak hanya perairan, Harita Nikel juga mereklamasi kembali lokasi bekas tambang menjadi hutan sesuai dengan kondisi sebelum tambang. Sejauh ini, sebanyak 262,3 hektar lahan bekas tambang telah direklamasi. Jadi itu pemantauan langsung sama ada dipasang kamera trapnya juga dilihat. Ya, plot. Kemudian kalau yang pemantauan flora, jadi kita plot untuk ngukur jadi jenisnya, lalu diameternya, namanya seperti itu. Karena itu juga menjadi salah satu kewajiban pelaporan untuk pemantauan lingkungan. Selain lingkungan, Harita Nikel juga turut memberdayakan masyarakat untuk memajukan ekonomi kawasan Pulau Obi dengan memberikan pendampingan UMKM berupa pelatihan dan bantuan kepada sejumlah kelompok nelayan serta tani. Perputaran ekonomi yang terjadi dari masyarakat sekitar tambang pun sangat besar. Secara bulanan, total transaksi penduduk di sekitar Harita Nikel mencapai 11,9 miliar rupiah. Kalau ke suppliernya ke Harita, saya dari 2016 sudah dengan Harita. Maksudnya supplier semua ke arahnya ke saya. Oh, perbedaannya banyak. Tadinya yang tadi ke pasar cuma kebutuhan masyarakat saja. Mungkin 10 kilo, 20 kilo. Jadi kita nanamnya juga kan tenaga kita juga. Kalau mau dibanding sekarang dengan adanya perusahaan, tadi yang tanam 10 kilo, 20 kilo, sekarang bahkan permintaan banyak. Justru ke arah depannya kami itu berhasil. Dengan hasilnya saya bertani, dengan saya jadi supplier orang kedua di Harita, saya tidak punya apa-apa, start dari nol. Saya bisa punya tanah 3,4 hektar. Saya bisa beli tanah ini 12 kapling, 150 juta. Saya punya tanah di Tower ada 4. Nah, dengan bertani. Dengan saya supplier ke Harita. Harita juga menyalurkan listrik bagi masyarakat di Desa Kawasi yang berada dekat dengan kawasan tambang. Hal ini merupakan tanggung jawab sosial dari Harita Nikel untuk warga lokal di lingkungan tambang. Kapasitasnya ada 400 kVA, jadi ini akan tersalurkan ke kurang lebih 300 KK. Ya, ini untuk mensupport kegiatan-kegiatan masyarakat di malam hari, dari pendidikan untuk belajar anak-anak, kemudian juga aktivitas ekonomi, kemudian ya aktivitas keluarga. Itu kalau sama saya kan berjual, jadi saya juga perlu listrik karena tungkang ada berjual sembako, jadi tak mungkin kegelapan toh di rumah. Selain ada listrik juga, kadang tuh anak-anak belajar itu perlu lagi listrik itu. Kalau cuman pakai lilin apa itu dong bila kan terbalia membaca, selain ada listrik. Jadi listrik juga penting bagi masyarakat Kawasi. Aktivitas Harita Nikel membuktikan bahwa upaya hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri, tetapi juga memberikan dukungan terhadap kelestarian lingkungan dan sosial.